warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Clara Kristiani Telombanua dengan NIM 253301641046 dari Program Studi Farmasi Klinis Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Prima Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Fakhrial, SSI, MSI. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik sekunder yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang disebabkan dari tubuh kita yang tidak mampu memproduksi insulin secara cukup maupun insulin tidak dapat bekerja secara efektif. Nah, insulin ini diproduksi dari sel beta pankreas yang berfungsi untuk membantu glukosa masuk ke dalam sel kita dan membentuk menjadi sumber energi. Nah, jika tidak terkontrol, maka akan menyebabkan komplikasi seperti penyakit mata, ginjal, saraf, maupun penyakit jantung. Sekitar 90-95% penyakit diabetes ini merupakan penyakit diabetes mellitus tipe 2 karena berkaitan dengan resistensi insulin dan gaya hidup. Sekarang kita akan membahas nomor 2, yaitu bagaimana kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia dapat memicu terjadinya ROS atau reaktif oksigen spesies atau radikal bebas di dalam tubuh kita. Jadi, hiperglikemia kronis ini dapat menyebabkan produk ROS meningkat. Produk ROS dalam jumlah normal akan membantu pertahanan di dalam tubuh kita. Tetapi jika berlebihan, itu tidak baik karena sistem antioksidan di dalam tubuh kita tidak dapat menetralkannya, sehingga terjadi yang namanya stres oksidatif. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa jalur aktivitas seperti jalur poliol, AGS, PKC maupun heksosamin yang semakin meningkatkan pembentukan ROS. Sekarang kita akan bahas nomor 3, yaitu mekanisme kerusakan. Bagaimana radikal bebas dapat merusak sel beta pankreas atau memperparah resistensi insulin. Jadi, ROS atau radikal bebas yang berlebihan dapat merusak protein, DNA, ataupun membran sel. Nah, sel beta pankreas ini sangat rentan terhadap kerusakan ini, sehingga dapat menyebabkan produk insulin semakin menurun. Selain itu, ROS juga akan mengganggu mekanisme kerja dari insulin yang mengakibatkan resistensi insulin yang glukosa tadi sulit masuk di dalam sel kita. Yang akibatnya risiko komplikasi diabetes seperti kerusakan mata, syaraf, ginjal, ataupun penyakit jantung itu semakin meningkat. Sekarang kita masuk pada nomor 4. Kalau tadi kita membahas mekanisme kerusakan, maka sekarang kita akan membahas kesatria penyelamat, yaitu antioksidan. Nah, antioksidan itu adalah pelindung tubuh yang dapat menetralkan ROS atau radikal bebas di dalam tubuh kita. Pada diabetes, antioksidan ini berfungsi untuk melindungi sel beta pankreas, meningkatkan mekanisme kerja insulin, dan mengurangi risiko dari komplikasi. Nah, sumbernya bisa berupa dari vitamin C, vitamin E, flavonoid, maupun polifenol. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan nomor 5, yaitu sumber dan aplikasi klinisnya. Antioksidan berasal dari dua sumber, yaitu dari endogen dan eksogen. Sumber endogen bisa berupa SOD dan katalase, sedangkan eksogen bisa berupa vitamin C, vitamin E, polifenol, dan flavonoid. Antioksidan ini bekerja dan menetralkan ROS, kemudian dapat mengurangi peradangan, serta membantu melindungi sel beta pankreas. Namun, antioksidan ini hanya membantu pengelolaan diabetes, tidak untuk menggantikan terapi utama pada diabetes.
Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Diabetes mellitus bukan hanya masalah kadar gula darah yang tinggi, tetapi juga melibatkan stres oksidatif akibat peningkatan produksi ROS yang dapat merusak sel beta pankreas, memperburuk resistensi insulin, dan memicu berbagai komplikasi kronis. Antioksidan berperan penting dalam menetralkan radikal bebas, melindungi sel tubuh dari kerusakan, serta membantu mengurangi proses inflamasi. Konsumsi makanan kaya antioksidan disertai pola makanan sehat, aktivitas fisik teratur, pengendalian berat badan, dan kepatuhan terhadap pengobatan merupakan strategi yang efektif dalam membantu pengelolaan diabetes dan mencegah komplikasi jangka panjang.